puji Tuhan. Salam. Puji Tuhan. Ada powerphone-nya ya. Ada 3 berkat. Terus ke bawah. Terus ke bawah. Oke ya. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Belum kelihatan di sini dari layar besar. Iya. Bahwa Allah adalah sumber dari semuanya. 3 hal inilah yang membuat Maria terhubung dengan sorga. Yang pertama, panggilan. Sama-sama katakan panggilan. Tolong dibuka ayatnya, Lukas pasal 1 ayat 26. Kita akan melihat di sana nanti. Lihat. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Banyak wanita pada waktu itu di Israel, tapi kenapa hanya Maria yang dipilih? Banyak teman-teman Maria, tapi kenapa hanya Maria yang dipilih? Calling, panggilan. Ketahuilah adik-adikku yang saya kasihi, engkau ada sekolah di Lubuk Pakam ini, sebetulnya itu tidak kebetulan. Ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang mengatur perjalanan hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Panggilan. Tidak semua orang dipanggil mau datang. Maria mengalami panggilan Tuhan. Jadi kalau sekarang kau sedang mendengarkan firman Tuhan di dalam Natal ini, itu bukan hanya karena perayaan Natal semata. Tetapi ada panggilan Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Dan Tuhan punya panggilan pribadi kita masing-masing. Karena kita punya nama masing-masing. Sekalipun ada nama yang sama, tetap pribadinya berbeda. Ngomong salaman kanan kiri, kamu masih ingat namamu kan bilang. Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Lihat, dalam bulan yang ke-6, ada kalkulasi sorga, ada durasi, ada session, ada faktualnya, ada momentumnya, ada kegerakannya. Yesus berkata sampai hari ini Bapakku masih bekerja. Sorga itu punya jam. Dalam bulan ke-6, kenapa bulan ke-5, kenapa bukan bulan ke-7? Dalam bulan ke-6, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, ada porsi-porsi agenda tertentu dari Tuhan kalau engkau sadari di saat engkau sedang menuju kepada Tuhan. Dia sedang mempersiapkan apa yang kau tuju. Sekali lagi. Dia mempersiapkan apa yang kau tuju. Kalau arahmu kepada Tuhan. Dalam bulan ke-6. Di sebuah kota. Banyak wanita. Tapi satu orang yang terpilih. Saya berdua di antara saudara. Ada yang Tuhan pilih untuk tugas istimewa. Di hari-hari esok. Kalau engkau nanti tamat dari sini. Dimanapun kau ditempatkan oleh Tuhan. Itulah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin anak-anak medis ya. Lihat ini Bapak Ibu dosen yang sudah begitu baik melayani klien. Dengan luar biasa. Lihat, yang pertama, panggilan. Sama-sama katakan panggilan. Rupanya aku dipanggil bilang. Ayo, salaman kanan kiri lagi, kau dipanggil bilang. Amin. Makanya tidak ada yang kebetulan. Sekalipun hidungmu fesek, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena katanya orang fesek itu jarang dia filek. Karena dia feseknya ke dalam. Sekalipun kulitmu belum putih sekali, tidak apa-apa. Yang penting hatimu putih. Haleluya. Amin. Yesus berkata, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Buat apa pakaianmu cantik dan bermerek, tapi tubuhmu tidak cantik? Buat apa tampilan luarmu di-like sama orang, tapi tampilan dalammu di-dislike sama sorga. Tuhan Yesus itu selalu dimulai dari dalam. Tuhan Yesus itu selalu berbicara pokok. Tuhan Yesus itu selalu berbicara yang original, bukan yang KW-an. Yesus berkata, bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Untuk apa baju yang cantik, tapi hatinya tidak cantik? Betul apa betul? Ayo salaman kanan kiri.
cantiknya hatimu bilang. Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sudah masuk Bapak Ibu dosen. Supaya mereka cantik semua, inner beauty. Maria itu punya inner beauty. Mungkin tampilan luar Maria nggak terlalu putih, nggak terlalu cantik. Nanti kita buktikan kalau pas reuni di sorga. Mungkin dia nggak terlalu diharapkan secara manusia. Tapi dia punya tampilan di dalam. Yang kedua, apa yang membuat Maria terhubung dengan sumber karakter? Sama-sama katakan karakter. Kepada seorang perawan. Mungkin banyak wanita pada waktu itu, tapi sudah nggak perawan lagi. Apa saya terlalu maju bicara tentang keperawanan di era modern sekarang? Anda bisa searching di Google. Negara-negara mana, berapa persen umur 13 tahun sampai 20 tahun sudah tidak perawan. Mohon maaf Bapak Ibu dosen, saya pendeta hamba Tuhan. Saya harus berani berbicara kebenaran. Karena ini faktual. Ini fakta. Kenapa Maria terpilih? Karena dia perawan. Banyak kita kehilangan panggilan. Karena kita nggak pernah menjaga keperawanan rohani kita. Itu yang paling berharga di dalam dirimu. Jangan jual itu. Olah saja doi. Hanya satu. Kalau ada 2 perawanmu, nggak apa-apa jualin di sana. Saya sedang berbicara bukan keperawanan fisik. Bukan, saya berbicara keperawanan hati. Artinya prioritas. Sudahkah engkau mendahulukan Tuhan dalam segala hal? Apakah engkau lebih mendahulukan boyfriendmu? Ada orang anak gadis tidak ke gereja hanya karena jalan-jalan sama laki-lakinya. Ini calon-calon penghuni neraka kalau nggak bertobat. Ada orang nggak mau datang ibadah karena terlalu asik dia nonton televisi atau memakai handphone chattingan. Dia berkeliaran di medsos, IG, dan dia lupa Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu ya, adik-adik semua. Pada waktu itu banyak wanita di situ, tapi maaf, sudah tidak ada lagi yang perawan. Kenapa? Kitab Yesaya berkata, Yesaya 7:14. Ya, mungkin tidak ada PowerPoint-nya, bisa dibuka ayatnya, minta tolong. Yesaya 7:14. Jadi inilah yang saya sebut, momen Tuhan itu menjemput chemistry-nya. Lihat itu. Pertanda, ini ribuan tahun sebelum Maria lahir. Dan dia lahir dari kecil, remaja, dia menjaga kehidupannya. Teman-temannya lagi jalan-jalan. Apa tadi? Dugem-dugem tadi itu. Drama tadi itu. Teman-temannya lagi dugem, tapi Maria beribadah. Teman-temannya lagi jalan-jalan, jajan-jajan ke mall. Tapi dia berdoa. Teman-temannya lagi menghabiskan, menghambur-hamburkan hidupnya. Dengan hal-hal yang tidak senonoh. Tapi Maria dia bekerja dengan rajin. Akhirnya nubuatan ayat ini yang sudah ada ribuan tahun sebelumnya menunggu sampai seorang yang perawan lahir. Itu yang saya sebut yang dari Tuhan menjemput chemistry-nya. Jadi kalau engkau baik, maka hal-hal yang baiklah yang akan datang mencari engkau. Salaman kanan kiri, jangan nakal bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yakobus 4 ayat 17. Maria mengalami ini. Saya tidak tahu berapa waktu lama. Nanti kalau terlalu lama ingatkan ya ketua panitia ya. Kadang-kadang Pak Pendeta itu bisa lupa sampai 3 jam khotbahnya. Yakobus 4 ayat 17. Kalau seorang tahu dia harus berbuat baik. Tapi dia tidak melakukannya. Engkau sedang berdosa. Maria mengalami ini, ayat ini. Dia tahu dia harus berbuat baik. Itu yang membuat dia menjaga keperawanan hidupnya. Saya khotbahkan ini Bapak Ibu dosen. Kebetulan saya punya ada tim kecil saya mengelola TikTok akun saya. Saya gaptek sih.
hamba Tuhan terbelakang dalam hal itu. Mereka yang ngurus semua. Saya khotbahkan kebenaran-kebenaran ini. Termasuk hubungan anak dengan orang tua. Puji Tuhan, udah banyak yang mendengarkannya. Biar semua orang mendengarkan kebenaran di firman Tuhan. Lihat ini. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, Anda sedang berdosa. Saya mau tanya adik-adik, bisakah Anda sengaja berbuat salah? Bisa. Kalau kayak gitu pertanyaan kedua, bisakah Anda sengaja berbuat baik? Ayo salaman kanan kiri. Baik-baik kok ya sama aku bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bisa Pak David dari Deva? Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Ribuan tahun firman itu menunggu sampai ada seorang yang melakukan sebuah karakter yang terbaik. Siapa dia? Maria. Jadi kalau engkau sering-sering baik, maka yang baik-baik dari surga akan terus mencari hidupmu. Mazmur 23 ayat ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka. Ini kata di sini mengikuti. Tapi teks aslinya itu kayak bayangan. Jadi kemana orang itu diikutin sama bayangan. Kayak kira-kira begitulah ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan ngejar engkau seperti bayangan. Artinya engkau pasti ditangkap. Itu yang saya maksud. Jadi mau tidak mau Maria pasti harus terpilih. Karena dia melakukan nubuatan firman Tuhan ribuan tahun sebelum dia lahir. Jadi hari esokmu ditentukan keputusanmu hari ini untuk berbuat baik. Yang mengerti katakan amin. Di Natal ini engkau ditentukan untuk mengalami berkat. Di Natal yang berikutnya. Jangan lewatkan setiap Natal. Karena setiap momen ada waktunya. Setiap waktu ada momennya. Ingat pesan di Natal ini. Di GBI Cokro. Ya. Anda lupa pun saya relatif. Gak ada masalah. Tapi jangan lupakan makna Natal. Apa yang harus saya jaga Pak Pendeta? Jagalah prioritas hidupmu. Itulah keperawanan Maria. Dia mendahulukan Tuhan dari segala apapun. Yusuf calonnya, boyfriendnya. Aku mau ceraikan engkau Maria. Maria hanya duduk berdoa. Tuhan jujur, aku cinta sama dia. Aku sayang sama dia. Tetapi kalau karena dia, aku meninggalkan engkau. Aku tidak mau. Maria mempertahankan. Dia lebih memilih Tuhan Yesus daripada cowoknya. Tapi apa yang terjadi? Kalau engkau melakukan itu, maka dikatakan Matius pasal 1 ayat 18. Maka Tuhan yang akan menolong engkau tanpa engkau ketahui. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang mengurus Yusuf? Tuhan. Lihat. Matius 1 ayat 18. Terus ke bawah. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi orang yang hidupnya seperti Maria, menjaga keperawanan rohani dalam hidupnya, maka Tuhan yang akan menolong dia tanpa dia ketahui. Mana buktinya? Next ayat berikutnya. Lihat, tiba-tiba pertolongan dari surga datang. Malaikat datang menolong Maria dengan memberikan sedikit prediksi yang terbaik buat Yusuf. Yusuf, pertimbangkan. Mau nggak engkau tetap menerima Maria? Walaupun kondisinya begitu. Demi aku. Kira-kira begitu, dikirim nih. Sebab yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang ketiga, Yusuf memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan. Kenapa Anda dan saya banyak terjebak, trapping dalam kehidupan ini? Maaf,
Karena kita tidak terbiasa memberikan ruang dan waktu kepada Tuhan. Sebelum Anda putuskan sesuatu, tirulah seperti Yusuf. Dia mempertimbangkannya. Ngomong kanan kiri. Jangan langsung putuskan, bilang. Pertimbangkan dulu, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di saat engkau mempertimbangkan sesuatu yang arahnya kepada Tuhan, maka sorga akan berjejak. Maka sorga akan mengambil semua tupoksi bagiannya masing-masing. Tapi coba Yusuf langsung ambil keputusan cerai. Maka sorga tidak punya hak untuk mengganggu free will-nya. Serai. Anda banyak tidak bisa ditolong Tuhan, maaf. Bukan Tuhan tidak tolong, tapi Anda tidak memberikan dia ruang dan waktu. Salaman kanan kiri, kasih surga ruang dan waktu, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia mempertimbangkan. Kata mempertimbangkan di sini kayak meditasi, meditation. Itu kayak takbah. Dia mempertimbang, dia hitung kalkulasi. Positifnya berapa, negatifnya berapa, ruginya berapa, untungnya berapa. Dikalkulasi sama Yusuf. Aku cinta sama Maria, tapi masa dia tiba-tiba hamil? Siapa laki-lakinya? Berkecamuk. Lalu Yusuf menabrakkan negatif dan positif. Karena arahnya kepada Tuhan, maka positiflah yang menang. Datanglah pertolongan dari surga. Kalau engkau mau malaikat-malaikat dari surga datang dalam hidupmu, berikanlah dia ruang dan waktu. Malaikat akan bergerak tanpa ada ruang dan waktu. That's right. This is true. Karena malaikat hanya berkemah di sekeliling rumah orang-orang benar. Kalau hidupmu aut-autan, mabuk-mabukan, main judi, tidak ada malaikat di situ. Kalau hidupmu selingkuh, pikiran yang kacau, tidak ada malaikat di situ. Mazmur berkata, hanya malaikat berkemah di sekeliling rumah orang-orang benar. Berkemah lo ya. Berkemah itu artinya ada satu momen mereka tinggal di situ. Dipasang kemahnya. Saya berdoa di antara saudara. Banyak malaikat-malaikat surga berkemah di sekeliling rumah saudara. Kalau hidupmu benar. Israel, ini dia ayatnya tadi. Yusuf mempertimbangkan itu di ayat yang ke-19 sampai 20 tadi. Tolong kembali lagi lihat itu. Lalu ayat 21. Next ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 22. Itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Baca sama-sama ayat 24. Ayat 23. Ayat 24. Next. 3, 2, 1. Setelah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu, sekalipun kelihatan gak cocok dengan dirimu, dengan manusiamu. Kalau itu dari Tuhan, taatlah. Karena itulah berkat yang terbaik di Natal ini. Next, ayat berikutnya, ayat 25. Dan Yusuf tidak mengganggu pekerjaan Tuhan. Lihat, Yusuf tidak menyentuh Maria sampai anak itu lahir. Anda tahu ini ayat ini ayatnya powerful. Saya sudah khotbahkan ini dari 2 tahun yang lalu. Di setiap Natal. Lihat itu, mana tadi ayat berikutnya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan. Jangan ganggu pekerjaan Tuhan dengan egomu. Jangan ganggu pekerjaan Tuhan dengan kebenaranmu. Karena yang menurut Anda benar, belum tentu menurut surga benar. Kenapa banyak keluarga cekcok berantem? Saya sudah banyak melayani sejak 8 tahun yang lalu. Tuhan kirim saya ke Lubuk Pakam. Sudah banyak sekali saya melayani keluarga. Salah satu akar pertengkaran keluarga tidak jauh dari mana-mana adalah merasa benar. Ayo salaman kanan kiri, jangan merasa benar, bilang. Walaupun kayaknya benar, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya berharap ketua Natal kita sedang dikuliti Tuhan sekarang ya. Memang Natal itu begitu, sukacita Bapak Ibu. Tapi apa? Tidurnya di mana? Bayi Tuhan Yesus. Kandang hewan. Maria jalan puluhan kilometer. Hanya naik keledai. Untuk mengalami hal-hal yang besar. Kadang-kadang dialami hal begitu.
Tapi Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, yang terakhir stressing di sini. Apa yang buat Maria bisa terhubung dengan surga, dengan sumber segala sumber. Dia berkata, kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria tidak terlalu mengerti apa yang dia alami dan apa yang akan dia alami. Tapi dia mempunyai hati hamba. Percaya. Sama-sama katakan hati hamba. Sama-sama katakan percaya. Saudara tahu Maria itu dia wanita yang sederhana. Pakaiannya nggak mahal-mahal. Mungkin pakaiannya dibelikan di Monja. Kau tahu Pak Pendeta? Dia nanti kita tanya nanti. Kalau ketemu mana Bu Maria? Nanti kita tanya di surga kira-kira. Iya kok wanita sederhana. Kenapa saya bilang wanita sederhana? Karena dia bernubuat. Dikatakan, aku adalah seorang hamba. Tapi lihat, wanita yang sederhana bisa menampilkan kebenaran. Saya berdua di antara ratusan wanita. Karena lebih banyak wanita saya yang mahasiswi di sini. Di antara saudari, ada seorang yang mengambil sikap hidup seperti Maria. Walaupun secara dunia engkau dipandang sebelah mata, tapi Tuhan memandang kau dengan satu pasang mata. Yang akan menampilkan hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Maria menanggung itu semua. Dia dicela, dia dipitnah, dia diomongin. Perempuan macam apa kau? Belum menikah, sudah hamil duluan. Pada waktu itu sesuatu yang sangat tabu. Tapi dia tetap percaya bahwa ini adalah dari Tuhan. Saya berdoa firman Tuhan berkata dari dalam gelap terbitlah terang. Kalau engkau terhubung dengan sumber. Maka yang gelap jadi terang. Maka yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Inilah yang dialami oleh Maria. Dia melewati semuanya itu. Amin. Kalau engkau jaga panggilanmu, jaga karaktermu, jaga trustingmu, imanmu kepada Tuhan. Dalam hati seorang hamba. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka percayalah mutiara-mutiara surga akan lahir dari hidupmu. Siapa yang melahirkan Yesus ke bumi ini? Maria. Tuhan akan memakai rahim-rahim imanmu, rahim-rahim rohanimu untuk melahirkan Kristus Yesus di dunia ini. Perkara-perkara besar yang mengerti katakan amin. Ada satu kesaksian dari Liz, bisa dibuka ya. Di PowerPoint-nya yang berbeda. Ini seorang wanita, mohon maaf. Waktu dia buat beberapa detik videonya pada waktu itu di YouTube. Karena dia judulnya itu The Ugliest Woman in the World. Do you understand what I mean? Dia adalah wanita terjelek di dunia. I was 17 years old. I found the bad YouTube Coba buktikan dulu, dia jelek apa enggak ini kira-kira? Of me that somebody posted calling me the world's ugliest woman. It had over 4 million views on it. Can you imagine? I wanted to be able to change my skin. I wanted to be able to change the body that I'm in. My name is Elise Velasquez. I was born with a very rare syndrome that doesn't allow me to gain weight. I was born 2 pounds 10 ounces. Ada gambar PowerPoint-nya? Sudah cukup videonya? Gambar PowerPoint-nya. Anda tahu siapa ini? Siapa ini? Ini paribanmu di Chandra. Ada laki-laki di sini yang belum punya calon supaya kita kenalkan sama dia. Dia berasal dari Austin, Amerika. Loh mana? Bukan. PowerPoint yang satu lagi kan ada 2 itu PowerPoint-nya. Iya. Dia punya penyakit yang lemaknya tidak ada dalam tubuh. Sekalipun dia makan 100 kali satu hari, lemaknya tidak ada. Itu penyakit langka yang luar biasa. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang disebut ugly. Dia sebenarnya memanggil dirinya begitu. Dari kecil dia dibully. Hei monster, hai jelek, tidak ada kawannya. Semua meninggalkan dia. Karena kondisi badannya, fisiknya yang begitu, mohon maaf, secara manusia ngeri. Ada yang kau mengalami hari-hari ini begitu? Engkau dibully dengan keadaan fisikmu? Percayalah sama saya, bukan ini. Oh di PowerPoint yang, maksudnya PowerPoint yang, oh mohon maaf. Ya PowerPoint yang pertama, tapi di bawah. Ini luar biasa.
Terima kasih buat tim media. Dan dia berapa kali mau bunuh diri. Ya saya ingatkan ini ya bagi orang yang putus asa ya. Saya ingatkan ini. Jangan sampai kau jual kepada kebinasaan hidupmu yang satu itu. Untung dia nggak jadi bunuh diri. Berapa kali dia mau bunuh diri? Ini. World's ugliest woman. Wanita terjelek di dunia. Next ke bawah. Namanya Lizzy, cantik kali namanya. Nggak tahu baru apa dia. Lizzy Project. Ini pas dia buat film. Terus ke bawah. Oh ini dia luar biasa cantiknya minta ampun. We stand together against bullying. Terus ke bawah. Lihat. Sempat dia putus asa. Next ke bawah. Terus masih ke atas dulu. Enggak, masih balik ke atas. Dia berhasil tamat kuliah. Lulus tahun 2012. Dia berkata begini. Satu hal terbesar saya di semua tempat yang pernah saya kunjungin. Ada satu hal yang sama dengan semua orang. Yaitu perjuangan. Dia buat begini. Next ke bawah. Dia buat statementnya yang sangat memberkati sampai hari ini. Akan selalu ada cahaya di ujung sebuah terowongan. Ketika saya masih muda, saya tidak melihat cahaya itu. Di saat dia sudah hancur-hancuran, sudah mau mengakhiri hidupnya. Buat apa lagi aku hidup kalau begini? Tidak ada lagi gunanya. Ini adalah sebuah kecelakaan, dia bilang. Aku lahir ini sebuah kecelakaan, dia bilang. Tapi dia percaya di ujung terowongan ini nanti akan ada cahaya. Next ke bawah. Lihat ini. Dia membuat film dokumenter dengan judul The Brave Heart. Dua bukunya yang terkenal. Be Beautiful dan Be You. Jadilah dirimu sendiri. Next ke bawah. Oke, sudah habis. Sekarang dia terkenal sekali luar biasa. Uangnya sudah banyak. Dia seorang motivator sekarang di mana-mana. Viewernya itu sudah lebih kurang 6 juta sekarang di YouTube. Siapa dia? Maaf. Yang orang pandang rendah di hadapan manusia. Tapi Tuhan bisa mengangkat dia. Dan saya lihat wajah-wajah saudara, mohon maaf, jauh lebih cantik dari dia. Coba ngomong salaman kanan kiri, rupanya masih ada yang lebih jelek dari kita bilang. Ya, sambil lihat wajahnya, kalau senyumnya itu mengartikan sesuatu, nah itulah dia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inner beauty. Yesus berkata, tubuh lebih penting daripada pakaianmu. Hidupmu lebih penting daripada makananmu. Kalau ada di antara saudara seperti wanita ini, sudah tersisihkan, engkau nggak dianggap, diomongin orang, dipitnah, direndahkan, ada kabar gembira. Yang penting adalah kecantikan di dalam. Itulah yang dipunyai oleh Maria. Itulah yang punya oleh Maria. Di saat Maria menjaga ini, maka dia menjadi wanita yang terpilih untuk melahirkan Kristus di dalam hidupnya. Saya berdoa ada pengurapan Maria-Maria di antara saudara. Hari ini terkhusus buat anak-anak mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Gizi. Saya berdoa ini menjadi kelimpahan dalam hidup saudara. Dan percayalah apa yang ditaruhkan oleh Maria dalam hidupnya itu dirembeskan oleh Tuhan semuanya. Sekali lagi apa yang Anda taburkan di dalam Tuhan akan dijemput oleh Tuhan. Ayat yang terakhir tolong dibuka. Matius pasal 5. Kata berbahagia, saya tutup di sini. Semua dijemput oleh Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, dimulai daripada ayat ketiga. Semua dijemput. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Siapa yang punya kerajaan Allah? Kalau engkau membangun kemiskinan rohmu kepada Tuhan. Arti miskin di sini adalah engkau selalu haus akan Tuhan. Next berikutnya, dijemput. Semua dijemput. Next. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan, kalau engkau sedang berduka cita, hiburan dari sorga akan menjemputmu. Chemistry. Next, berikutnya. Dikatakan di sini berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki. Anda mau memiliki bumi, salaman kanan kiri. Jangan suka marah-marah bilang, lemah lembut bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Supaya dijemput, sekali lagi, supaya dijemput bilang.
Ya, bukan malaikat maut yang jemput, tapi sesuatu yang baik dari Tuhan. Next, ayat berikutnya. Kita akan tutup di sini sebentar, kita akan berdoa. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan. Kenapa engkau selalu datang ke gereja sama dengan kau pulang? Mohon maaf, karena tidak ada kelaparan dan kehausan akan Tuhan dalam hidupmu. Ibadahmu itu hanya tameng. Jangan pernah tutup dosamu dengan ibadahmu. Pelayan-pelayan Tuhan, jangan tutup dosamu dengan pelayananmu. Pendeta-pendeta, jangan tutup dosamu dengan jubahmu. Sorry. I have to say this one. Saya harus ngomong ini. Next, yang berikutnya. 2 ayat lagi. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Berbahagialah orang, karena mereka akan beroleh. Ayo selamatkan energi. Jangan pelit bilang, aduh orang pelit itu susah masuk surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa roh pelit keluar dari ruangan ini. Supaya lebih mantap selamat sekali lagi. Orang pelit susah masuk surga bilang. Haleluya. Dan memang kelihatan wajah orang pelit itu Bapak Ibu. Susah diterka dari mimik dan bingkai rangkaian wajahnya. Ayat yang terakhir. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Oke, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan. Maria melihat Tuhan karena dia suci hidupnya. Apa yang kau buat di dalam Tuhan akan dijemput oleh Tuhan. Apa yang kau buat di dalam Tuhan akan dijemput oleh sumber. Itu tema hari ini. Kebaikan yang kau buat akan dijemput minimal 2 kali lipat. Satu kebaikan yang kau buat, minimal 2 kebaikan yang akan kau terima. Kebenaran yang kau lakukan akan dilipat gandakan sama Tuhan. Ada 4 jenis tanah. Ada di pinggir jalan, berbatu-batu, semaduri. Tapi ada satu tanah yang subur. Waktu benih ditaburkan, maka digayung bersambut. Benih ini jatuh di tanah yang subur. Dan berbuah beratus-ratus kali lipat. Dia dijemput sama benih firman Tuhan. Salaman kanan kiri, siap-siap dijemput oleh berkat Natal bilang. Bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap khotbah yang panjang ini akan menjamah kita semuanya. Amin. Kita naikkan satu kali lagi pujian ini. Ku cinta kau. Ku cinta